Oke, kita akan lanjutkan. Sebelum melanjutkan, kita sudah sampai kepada Katekismus Heidelberg sesi yang ke-153. Ya, ini kelihatannya sesi yang terbanyak ini karena sampai sekarang juga belum selesai-selesai. Ya, kita baru sampai pada pertanyaan ke 54 gitu ya. 55. Baru sampai kepada pertanyaan 55 dari Katekismus Heidelberg. Sesinya sudah 153. Oke, untuk melanjutkan, saya akan putarkan sedikit penekanan saya pada yang lalu. Ya, saya mau putarkan sedikit video yang lalu. Ya, itulah satu persekutuan yang Tuhan kehendaki dalam hidup orang percaya. Dan ada satu poin terakhir yang saya mau tekankan yang sangat penting dan yang paling puncak dari seluruh persekutuan ini, yaitu apa? Supaya Tuhan yang dimuliakan. Itu persekutuan orang percaya itu adalah supaya tujuan utamanya adalah Tuhan yang dipermuliakan melalui persekutuan orang percaya. Jadi persekutuan orang percaya bukan untuk dinikmati orang percaya itu sendiri dan happy-happy dan enjoy dalam persekutuan orang percaya. Persekutuan orang percaya itu tadi saya sudah tekankan itu apa? Pertumbuhan. Pertumbuhan itu pengenalan akan Allah, pengenalan akan firman-Nya, dan mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan untuk satu tujuan, yaitu kemuliaan bagi Allah. Saudara perhatikan dalam ilustrasi tubuh itu. Tubuh ini tubuh siapa? Hal yang amat sangat penting yang tidak boleh dilupakan, yaitu tubuh itu adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Ya. Coba perhatikan di sini ayat 12, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Jadi orientasinya itu sebetulnya pusatnya itu adalah Kristus. Orientasinya itu bukan pada tubuh itu bagi tubuh itu sendiri. No. Tubuh bukan bagi tubuh. Tubuh itu tubuh milik Kristus. Coba kita lihat lagi di ayat yang terakhir, hampir terakhir ya. Ayat 27. Nah, ini. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Perhatikan kata Kristus. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi, untuk apa tubuh ini eksis? Karena tubuh ini bisa eksis karena dipimpin oleh Kristus. Kristus adalah kepala dari seluruh tubuh. Kepala itu ternyata pusat dari semuanya. Itu ilustrasi yang sangat hebat. Dulu kita waktu masih kecil kita nggak ngerti ya pentingnya kepala. Kita pikir yang penting itu tanganku, ya, atau kakiku, aku bisa jalan, aku bisa ambil barang, ya, aku bisa makan. Wah, enak. Tapi ternyata kepala ini pusat segala-galanya. Begitu kepala hilang, ya hilang semua deh. Ya, orang kena stroke karena otak. Ya, otaknya pendarahan, langsung stroke.
Oke, demikian sedikit cuplikan yang lalu. Jadi saya menekankan suatu persekutuan, saya melihat banyak orang yang waktu menekankan persekutuan itu adalah ya antara sesama kita. Itu nggak salah. Tapi nggak boleh berhenti sampai kepada sesama. Sehingga banyak gereja yang menekankan keakraban-keakraban dan semua hanya untuk sesama, semua yang diperhatikan adalah hal-hal yang horizontal, kemudian yang justru hal yang vertikal yang dilupakan atau bahkan tidak ditekankan. Yang lebih ditekankan yang horizontal, yang vertikal dibiarin atau diabaikan. Nah, itu nggak benar. Ya, tadi saya sudah cuplik tadi itu yang lalu bahwa Kristus adalah kepala. Kepala itu berarti apa? Yang paling penting dong. Kelihatannya tubuh itu lebih besar dari kepala kan? Gitu. Kita punya tubuh itu lebih besar dari kepala. Kelihatannya tubuh itu lebih penting daripada kepala. Tapi ternyata tidak. Kepala itu yang mengendalikan semuanya. Bahkan saya pada waktu meneliti tentang mekanisme tubuh kita itu ya, kita bisa bernafas itu juga karena otak ternyata. Jadi fungsi otak kita kalau error itu kita nggak bisa bernafas lagi. Jadi perlu bantuan alat pernapasan. Jadi ada orang-orang yang stroke itu kenapa kok perlu dikasih ventilator, ya bantuan pernapasan itu karena otaknya udah nggak bisa berfungsi untuk memerintah alat pernafasan daripada manusia. Luar biasa sekali kan. Jadi kita tidur, kita bisa bernafas waktu tidur, itu jangan dikira otomatis dan tidak perlu otak untuk bernafas. Ternyata di dalam otak kita yang waktu tidur itu pun memerintahkan alat pernafasan dalam tubuh kita untuk terus bernafas. Hebat ya. Jadi Tuhan tuh mendesain tubuh kita begitu luar biasa dan pusatnya adalah kepala. Maksudnya kepala itu ya otak. Otak itu. Nah, jadi saya menekankan persekutuan orang percaya itu pusatnya adalah Kristus. Itu yang harus paling diutamakan. Kristus itu dalam persekutuan orang percaya. Jangan persekutuan orang percaya itu terlalu akrab di antara orang percaya sampai melupakan kepala. Saking akrabnya. Saking senangnya bersekutu sampai kepalanya pun dilupakan. Ada peristiwa ya. Seorang nenek tua yang dirayakan ulang tahunnya pada waktu umur 100 tahun. Lalu diadakan pesta. Yang tentunya yang mengadakan pesta ya anaknya dong. Orang tua 100 tahun ini sudah nggak bisa jalan, ya sudah jompo begitu dan dia hanya bisa beristirahat di tempat tidur. Lalu pesta besar. Nah, waktu pesta besar itu, wah meriah sekali, wah undangan-undangan para tamu datang disambut dengan demikian meriah dan mewah pestanya. Wah, mereka gembira, wah makan-makan, ya minum-minum, ya lalu nyanyi-nyanyi semua. Tapi ada satu yang sangat menyedihkan, yaitu apa? Nenek yang berulang tahun ini nggak ada yang nganggep. Nggak ada yang menganggap. Jadi neneknya cuma diam di kamar sendirian, berbaring, anak-anaknya pesta semua. Nah ini kan
Ironis sekali kan, memestakan seorang nenek yang umurnya 100 tahun, tapi tidak ada yang menggembirakan nenek ini. Tidak ada yang mempedulikan nenek ini. Mereka berakrab-akrab pria sendiri. Ya, makan, minum, ngobrol, nyanyi-nyanyi, ya, sorak-sorak, dan sebagainya. Nah, itu mirip dengan kalau kita ini antara sesama kita itu begitu sukacitanya, begitu beria-rianya kita dalam persekutuan sesama orang percaya, lalu kita melupakan Kristus. Ini yang ironis. Nah, makanya saya selalu mengatakan persekutuan orang percaya ini jangan lupa kepalanya adalah Kristus. Jadi bukan lalu kita mau pesta-pesta sendiri seperti ilustrasi nenek tadi yang saya ceritakan, dan itu bisa real, itu bisa nyata. Yang saya tadi ceritakan itu nyata, banyak yang nyata. Memang pesta-pesta untuk orang tua yang sudah umur 100 tahun, emangnya orang tua itu menikmati umur 100 tahun. Mereka kebanyakan menderita sudah umur 100 tahun itu. Anak-anaknya yang memestakan gembira dia, orang tuanya menderita. Ya, ini sedikit contoh bahwa yang seharusnya yang diutamakan malah dilupakan. Oke, kita lanjut hari ini, saudara-saudara. Kalau ada pertanyaan ya, saya silakan Anda langsung saja bertanya tentang apa yang saya paparkan. Jangan bertanya apa yang tidak saya paparkan ya. Jadi langsung boleh bertanya. Jadi tolong pertanyaan disiapkan, jangan nanti waktunya bertanya semua pada diem, nggak tahu apa yang ditanyakan. Ya, Anda sambil menyimak, sambil memperhatikan pertanyaan-pertanyaan apa yang muncul pada saat saya sedang menjelaskan itu. Oke ya. Jadi kita lanjut pada bahan katekismus ini. Masih pertanyaan 55. Saya belum berubah dari pertanyaan ini. Jadi saya ulangi ya, bacakan pertanyaannya. Tolong jawaban dari pertanyaan ini dibacakan oleh Pak Sugianto ya. Jadi saya membacakan pertanyaannya, Pak Sugianto membacakan jawabannya, yang dalam kurung A dan B itu nggak usah dibaca. Ya, yang dalam kurung nggak usah dibaca. Oke, demikian pertanyaannya. Apa arti persekutuan orang kudus menurut saudara? Gimana, Pak? Ya, Pak Sugianto membacakan jawabannya ya. Saya sudah membacakan pertanyaannya. Apa arti persekutuan orang kudus menurut saudara? Bisa baca, Pak? Bacanya di mana? Enggak. Di layar enggak kelihatan? Screen sharing. Enggak. Saya bisa, Pak. Oh ya, silakan. Bu Tripi. Pertama, bahwa semua orang beriman dan tiap-tiap orang beriman secara perseorangan sebagai anggota Tuhan. Kristus mendapat bagian dalam Dia dan dalam semua hartanya, serta semua karunia-Nya. Kedua, bahwa tiap-tiap orang percaya harus menyadari kewajibannya untuk dengan sukarela dan gembira mempergunakan segala karunia yang didapatnya demi kebaikan dan keselamatan anggota lain. Iya.
Jadi ini ada yang pertama dan yang kedua. Yang pertama itu dikatakan semua orang beriman dan tiap-tiap orang beriman secara perseorangan, ya baik secara kolektif maupun secara perseorangan sebagai anggota Tuhan Kristus, ya sebagai anggota mungkin tubuh Kristus ya mungkin yang lebih tepatnya sebagai anggota tubuh Kristus mendapat bagian dalam Dia dan dalam semua hartanya serta semua karunia-Nya. Nah, ini benar-benar privilege. Ya, privilege itu artinya hak istimewa. Oh ya, bagi saudara-saudara yang melihat layar ya, kalau pakai HP, Anda buat HP Anda itu secara horizontal ya. Seperti ini, secara horizontal, jangan secara vertikal. Jadi HP-nya gini, jangan ditegakkan gini. Harus diginikan, tapi itunya diaktifkan vertikal horizontalnya itu. Ya, jadi diaktifkan vertikal horizontal. Ini kasih training dulu ini. Nah, ini ada bagian di HP kita ini yang bisa diklik untuk vertikal horizontalnya di tengah sini ya. Nah, ini diklik sehingga dia bisa putar. Kalau kita geser gini, dia akan berputar jadi horizontal gitu ya. Sudah ya. Nah, gitu. Jadi horizontal, lebih besar. Tulisannya akan lebih besar kelihatan. Jadi saudara enggak kesulitan membaca ini bagian yang saya sharekan di layar. Jadi enggak terlalu kecil. Oke, kembali lagi ke bahan tadi. Jadi yang pertama itu tiap anggota itu punya bagian dalam Dia dan dalam semua hartanya. Wah, luar biasa ya, semua hartanya. Ini kalau orang orientasinya adalah harta duniawi, wah pikirannya sudah, waduh aku jadi anak Tuhan, kaya raya, seluruh harta Tuhan akan juga menjadi hartaku, dan semua karunia-Nya juga menjadi milikku. Jadi aku orang paling kaya di dunia, aku orang yang paling banyak karunia, dan sebagainya. Nah itu seringkali yang jadi matanya jadi hijau katanya. Mata hijau. Orang kalau gila uang itu dikenal sebagai mata hijau. Kenapa? Karena katanya dolar itu warnanya hijau. Oke. Jadi kembali lagi, apa yang dimaksud dengan kita mendapat bagian dalam Dia dan dalam semua hartanya itu adalah anugerahnya yang luar biasa. Anugerahnya yang luar biasa itu anugerah paling utama adalah anugerah keselamatan. Ada anugerah khusus, ada anugerah umum. Ya, tentunya anugerah umum untuk semua orang, anugerah khusus untuk orang-orang percaya, dan itu anugerah khusus itu berkaitan dengan keselamatan dan menerjemahkan keselamatan dalam kehidupan sehari-hari. Dan keselamatan itu yang terutama adalah relasi dengan Allah. Itu kita harus lihat yang utama, yang utama, yang utama, yang utama. Jadi apa itu keselamatan? Keselamatan itu memang bisa keselamatan secara umum. Anda sehat itu selamat, saya sehat itu juga selamat, saya luput dari kecelakaan itu selamat. Tapi ada keselamatan yang betul-betul khusus. Apa itu keselamatan khusus? Yaitu kita didamaikan dengan Allah. Didamaikan dengan Allah, itulah keselamatan khusus. Nah, jadi orang percaya bukan sekedar dalam kategori yang umum-umum, tapi yang khusus. Nah, karunia-karunianya juga dilimpahkan kepada kita.
Tapi karunia yang khusus itu apa? Karunia yang khusus itu untuk hidup kita boleh jadi berkat bagi sesama kita. Nah, ini kan ditekankan di yang kedua, bahwa tiap-tiap orang percaya harus menyadari kewajibannya untuk sukarela dan gembira mempergunakan segala karunia yang didapatnya demi kebaikan dan keselamatan anggota lain. Berarti kalau orang Kristen dapat karunia itu bukan untuk dibangga-banggakan, bukan untuk disombongkan, bukan untuk merasa diri lebih hebat dari orang lain, tetapi karunia yang didapat itu adalah demi hidup saya boleh jadi berkat untuk kebaikan dan keselamatan anggota yang lain. Alias hidup kita itu, kehadiran hidup kita itu untuk jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat. Bukan kehadiranku untuk menerima berkat, menerima berkat, menerima berkat. Menerima berkatnya itu sudah nggak usah diomongkan. Saudara dan saya itu sudah menerima berkat yang berkelimpahan. Jangan tanya berkat apa untuk saya. Itu bukan pertanyaan bagi orang percaya. Jangan saudara menjadi orang percaya selalu pertanyaannya adalah apa berkat yang bisa saya dapat. Itu sudah nggak layak untuk diucapkan oleh orang percaya. Kenapa? Karena you sudah dapat berkat yang luar biasa. Dan berkat yang luar biasa itu apa? Yesus Kristus mati buat Anda. Berkat yang luar biasa itu Anda sudah didamaikan dengan Allah yang benar-benar Allah. Berkat yang luar biasa itu Anda sudah dilahirkan kembali. Anda sudah dicelikan mata rohani Anda. Anda sudah mengenal Allah yang benar-benar Allah. Anda sudah mengenal tujuan hidup yang benar. Itu berkat luar biasa daripada Anda terhilang, Anda tersesat, Anda tidak tahu apa tujuan hidup Anda. Nah, Tuhan sudah kasih berkat yang luar biasa. Oke, jadi orang Kristen jangan mana berkat saya, mana berkat saya. Nah, kalau Anda sudah sadar Anda mendapat berkat yang luar biasa, sekarang saatnya Anda bukan mencari berkat lagi, tapi Anda menjadi saluran berkat. Itu juga penekanan utama bagi orang yang sudah percaya kepada Kristus. Anda, hidup Anda boleh menjadi saluran berkat bagi sesama. Dan ya kembali lagi, yang terakhir adalah untuk kemuliaan bagi Bapa. Kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Itu yang saya bilang tadi, puncaknya di situ. Dari segala persekutuan orang percaya yang saling menjadi berkat. Ya, kita itu saling menjadi berkat, bukan saling mencari berkat. Saling membagi berkat. Dengan sendirinya berkat juga kita terima dari teman-teman saudara-saudara seiman yang lain. Ya, tetapi di dalam saling menjadi berkat itu, yang paling fokus adalah Allah dipermuliakan. Itu kalau Anda saling menjadi berkat, tapi Allah tidak dipermuliakan. Itu berkat yang hanya dalam kategori anugerah umum yang tidak mengandung keselamatan. Atau bahkan berkat yang menyesatkan. Karena orang makin diberkati, makin gila berkat. Dan orang yang makin gila berkat adalah orang yang tidak lagi berorientasi kepada Allah sebagai pusat dari segala-galanya. Karena bagi dia pusat segala-galanya adalah berkat. Pusat segala-galanya adalah aku diberkati, aku sukses, aku kaya, aku sehat. Ya. Aku tidak kena musibah, aku tidak kena malapetaka, aku tidak kena sakit penyakit, aku tidak mati. Nah, itu orientasi duniawi seperti itu. Itu justru
makin membuat kita jauh dari Tuhan, jauh dari kebenaran, dan makin tersesat. Karena itu penekanan saya adalah hidup menjadi berkat itu adalah membawa kemuliaan bagi Allah. Membuat orang semua datang kepada Allah yang benar. Sekali lagi saya ulangi, membuat semua orang datang kepada Allah yang benar. Bukan datang kepada hamba Tuhan. Banyak orang-orang yang merasa diberkati karena ada hamba Tuhan. Sehingga dia sama hamba Tuhannya, waduh, sembah-sembah kepada hamba Tuhannya. Karena dia diberkati hamba Tuhan, bukan diberkati Tuhan. Yang diutamakan siapa? Ya hamba Tuhannya, bukan Tuhannya. Dan hamba Tuhan ini juga menikmati hidup yang dipermuliakan oleh jemaat-jemaatnya. Wah, jemaatnya begitu perhatian, jemaatnya begitu mengasihi, jemaatnya begitu banyak memberi. Ya, persembahan-persembahan, wah, makin berkelimpahan, makin kaya raya, makin makmur. Lupa diri. Lupa kalau itu berkat itu dari Tuhan. Lupa kalau Tuhan yang memberikan hak istimewa kepada dia untuk melayani Tuhan. Sehingga kehormatan bagi Allah dirampas menjadi kehormatan bagi diri sendiri. Itu sudah nggak benar. Oke. Sekarang saya mau sharing satu ayat untuk Anda. 2 ayat. Ya, 1 Petrus pasal 4 ayat 10 sampai 11. Minta Pak Sugianto membacakannya. 1 Petrus pasal 4 1 Petrus pasal 4 ayat 10 sampai 11. Silakan. Jadi karena Kristus 1 Petrus 4 ya Pak. Ayat 10 sampai 11. Halo. Ayat 10-11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dan kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus, dialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ya, puji Tuhan. Ayat yang lengkap dari seluruh penjelasan saya tadi. Ya, jadi persekutuan dengan Bapa. Nah, tolong mic-nya bisa di-mute, Pak. Ya, persekutuan dengan Bapa itu membuat kita punya persekutuan dengan sesama. Dan persekutuan dengan sesama itu dikatakan di sini supaya kita melayani seorang dengan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Berarti kita bisa melayani itu juga karena kasih karunia dari Allah. Jangan lupa, Anda melayani itu bukan karena kerelaan Anda semata-mata, tapi Anda bisa melayani itu karena anugerah Allah. Jangan sombong, jangan merasa Anda layak untuk melayani Tuhan. Kita nggak layak semua. Semua kita tidak ada yang layak melayani Tuhan. Tapi Tuhan memanggil kita dan memberi anugerah kepada kita. Itu namanya kasih karunia. Lalu ayat 11,
Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan. Ya, perhatikan. Melayani dengan apa? Dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Bukan dengan kekuatan kehebatanku, ya, melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Dan melayani dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah ini finalnya, finalnya di ayat 11 itu, yang bawah itu, yaitu apa? Supaya, ada kata supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Luar biasa ini. Jadi ayat ini lengkap, seperti yang tadi saya katakan, itu lengkap. Pak Andi, ini juga ada hubungannya dengan apa yang Paulus nasihati kepada jemaat Filipi yang kerjakan keselamatanmu itu di Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Karena semuanya itu Allah yang mengerjakan di dalam kita, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya Pak, ada. Benar. Jadi memang kita bisa mengerjakan segala pekerjaan Tuhan karena Tuhan yang memberikan karunia. Dan Tuhan yang mengerjakan di dalam kita. Makanya kalau kita sadar seperti ini, ya jangan sombong. Jangan merasa dirimu hebat. Jangan merasa kamu luar biasa. Apalagi kalau dipakai sampai, wah, secara fenomenanya luar biasa sekali. Lalu lupa diri. Lalu merasa ini saya yang berjasa. Nggak ada jasa sama sekali kok dari manusia itu. Ya. Ini juga penangkal untuk sombong ya Pak. Penangkal bagi kita untuk menjadi sombong. Betul. Ya. Jadi kalau kita sadar semua karena anugerahnya, ya yang mau disombongkan apa? Dan yang jangan lupa adalah tujuan daripada semuanya adalah untuk kemuliaan bagi Allah, bukan kemuliaan bagi diriku. Ini juga penangkal untuk kita itu, kalau nggak dimuliakan jangan kecewa. Ya, biasanya orang kecewa kan, kalau apalagi dia sudah berjasa, dia sudah banyak kontribusinya, melakukan ini, melakukan itu, apa segala macam, lalu akhirnya nggak dihargai, kecewa banget. Sampai patah arang istilahnya gitu, patah arang. Jadi ya sudahlah. Jadi ya memang ya manusia kalau digitukan semua pasti kecewa, termasuk saya. Sudah melakukan ini, melakukan itu, ini itu, macam-macam, lalu nggak dihargai sama sekali, nggak dipedulikan, nggak dianggap. Ya kita condongnya kecewa dong. Kurang ajar. Gua ini udah melayani sedemikian rupa, nggak dianggap sama sekali. Ya, orang dunia aja masih menganggap kita. Ini orang gereja malah nggak nganggap sama sekali. Tapi ternyata itu baik. Itu bagus. Supaya apa? Kita ingat bahwa memang tujuan kita bukan kita yang dimuliakan. Andi. Iya. Pada poin ini saya ingin bertanya tentang yang agak komplit gitu Pak. Di 2 Filipi ayat 12 dan 13 yang diangkat oleh Ibu Kwili dan Pak menjelaskan. Filipi 2, bukan 2 Filipi. Filipi 2. Nah, Ya, ini kelihatannya saya sudah mengarah kepada apa tadi kemarin tuh?
vegetative state, Pak. Itu gejala itu ya, karena begitu saya dapat informasi, otak saya terprovokasi, Pak, menyadarin akan perkembangan perjalanan baru saya sejak 2015. Kita lupakan itu. Ini berhubungan tentang 2 Filipi itu. Nah, saya mau menyampaikan, kalau Pak tadi sudah memberikan penjelasan tentang poin ini, ada satu excuse, Pak. Kalau kita tidak bisa melakukan yang baik dan benar, bukankah itu Tuhan tidak melakukan di dalam kita? Bagaimana kita bisa mengcounter kalau hal yang baik dan berhasil, kita di-counter Tuhan yang mengerjakan di dalam kamu. Kamu tidak boleh bersombong, tidak boleh mengambil kemuliaan untuk diri sendiri. So, kalau kita tidak bisa melakukan yang seharusnya, kenapa kita di judgment? Oh, nggak bisa, Anda harus do the best. Kok nggak balance, Pak, untuk di ayat ini, Pak? Thank you, Pak. Maksudnya Pak Elia, kalau ternyata kita dalam keadaan tidak bisa berbuat apa-apa, apakah kita bisa mengatakan itu juga karena Allah yang mengerjakan dalam hidupku? Kita biasanya mengatakan Allah yang mengerjakan dalam hidupku kalau kita berhasil melakukan hal-hal yang tanda petik luar biasa. Tolong mic-nya bisa di-mute ya. Ini saya mute. Jadi ada hal yang tanda petik kita sudah kena penyakit, kena stroke dan sebagainya sampai kita tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu apakah itu juga kita bisa mengatakan itu anugerah Tuhan? Pak, tidak kalau kita pada posisi sakit juga. Kalau sakit oke. Kalau kita sehat walafiat, Pak. Tapi kita tidak bisa melakukan do the best kita untuk Tuhan. Bukankah itu bisa jadi excuse bagi mereka? Tuhan tidak menggerakkan saya. Itu dua hal, sakit atau tidak sakit. Thank you. Oh ya. Sakit dan tidak sakit. Kalau orang nggak sakit dan dia masih punya hidup dan dia masih punya kemampuan ya untuk mengerjakan suatu pekerjaan dalam kehidupannya, itu no excuse. Bagi saya itu no excuse. Tidak ada orang yang sehat lalu bisa beralasan karena Tuhan tidak mengerjakan dalam hidupku, jadi aku nggak perlu melakukan ini dan melakukan itu karena Tuhan yang tidak mengerjakan. Kecuali orang itu belum lahir baru. Kecuali orang itu belum dicelikan mata rohaninya. Ya memang kalau orang masih di luar Tuhan, emangnya mau buat apa untuk istilahnya hidupnya boleh mempermuliakan nama Tuhan. Kecuali dia dijadikan sama Tuhan, dijadikan alat-alat untuk menggenapi rencana Tuhan. Jadi di Alkitab itu memang ada dua kategori orang ya, orang yang sudah lahir baru dan orang yang belum lahir baru. Kalau orang yang lahir baru itu Tuhan bekerja dalam hidupnya dia dengan mengubah kehidupannya, dengan memperbaharui hidupnya, memproses untuk memperbaharui hidupnya dalam rangka menggenapi keselamatan seutuhnya dalam hidupnya, dan dia belajar sinkron dengan pekerjaan Allah. Itu kalau orang yang sudah di dalam Tuhan. Tapi kalau orang di luar Tuhan, tetap bisa dipakai Tuhan untuk menjadi alat
menggenapi rencana Tuhan. Tapi bukan lalu orang ini mengalami pembaruan hidup, lalu mengalami pertumbuhan rohani, mengalami pengenalan akan Allah, tidak sama sekali, karena dia orang yang di luar Tuhan. Jadi cuma benar-benar jadi alat saja. Alat apa itu? Ya, penggenap rencana Allah saja. Tapi Tuhan tidak memproses hidupnya dia. Ya. Nah, jadi dalam hal ini semua itu Tuhan bekerja, baik pada orang yang sehat maupun sakit maupun yang di luar Tuhan, Tuhan juga bekerja. Bahkan dalam alam semesta ini, seluruh alam semesta termasuk planet-planet, bumi, matahari, bulan dan sebagainya, Tuhan juga bekerja. Tuhan sedang memelihara semuanya untuk semuanya genap terjadi sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, jadi tapi ada khusus-khusus tadi, seperti saya tadi bilang, semua itu ada yang fokusnya, ada fokusnya, ada fokusnya. Seperti saya pernah bilang, seluruh alam semesta ini adalah pekerjaan Tuhan, tapi fokus pekerjaan Tuhan di bumi. Lalu seluruh bumi ini pekerjaan Tuhan, tapi ada fokusnya, yang paling diutamakan adalah manusia. Dari seluruh manusia ada fokusnya, yang diutamakan adalah orang-orang pilihan. Dari orang-orang pilihan ada fokusnya, yaitu orang pilihan yang memang benar-benar dipakai untuk menjadi saluran berkat bagi pelebaran kerajaan Allah. Semua akhirnya untuk kemuliaan bagi Allah. Nah, itu semua siapa yang mengerjakan? Ya Allah. Makanya Roma 11 ayat 36, bahwa segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu sudah rumus paten itu, Roma 11 ayat 36. Ya. Only by grace, soli Deo gloria. Oke, Pak Andi. Ya, Pak Liman. Pak Andi, saya mau bertanya secara praktis. Pak Andi bilang tadi persekutuan orang-orang kudus, Pak, yang melayani, Pak, ya. Iya. Itu di dalam praktek sehari-hari, Pak, dalam prakteknya, Pak, ya. Kalau kita umpamanya memberikan bantuan tuh berarti terutama untuk orang-orang kudus dulu, Pak, ya. Umpamanya kita milih pegawai, Pak, ya, sama-sama qualified, mungkin kita harus menentukan untuk orang kudus dulu, Pak, ya. Sebagai saudara seiman dulu, juga membantu, umpamanya kita mepet-mepet bantu antara orang beriman, orang saudara seiman dengan orang lain, kita harus memilih saudara seiman dulu. Itu maksud Pak Andi gitu, Pak, ya. Yang saya minta jawaban Pak Andi. Baik. Kalau penghayatan saya itu berkaitan dengan tindakan kita berada di lingkaran mana. Bukan berkaitan dengan orang beriman atau tidak beriman. Yang lebih utama dulu adalah tindakan kita berada di area lingkaran mana. Maksud saya begini, kita ini berada di area lingkaran anugerah umum atau berada di area lingkaran anugerah khusus. Maksud saya misalnya kalau saya di perusahaan, suatu perusahaan yang terdiri dari beraneka ragam orang-orang yang bekerja dengan segala aneka ragam juga kepercayaan mereka, itu saya berada di area anugerah umum. Dan kalau seperti itu saya tidak boleh membeda-bedakan ini Kristen, ini tidak Kristen. Yang Kristen saya kasih gaji lebih besar, yang tidak Kristen gajinya lebih kecil. Oh ya, tidak begitu, itu nggak boleh. Itu namanya diskriminasi. Kalau itu berada di area anugerah umum. Tapi kalau saya berada di area anugerah khusus, maka jelas perbedaan itu harus nyata. Misalnya pembinaan, mengikuti pembinaan katekisasi misalnya, ya itu harus orang-orang yang sudah percaya dong.
Masa saya tidak membedakan orang percaya tidak percaya semua boleh ikut katekisasi. Akhirnya katekisasinya malah amburadul karena terdiri dari orang-orang yang masih kacau. Ini konsepnya tentang iman Kristen. Ya nggak bisa, harus disaring itu. Lalu misalnya pemilihan pengurus gereja, ya nggak bisa dong orang yang belum lahir baru saya angkat jadi pengurus gereja, ya nggak mungkin itu. Nah itu memang kalau itu seperti harus ada pembedaan. Makanya saya berada di area mana. Kalau saya misalnya juga berada di area kelompok Injili, lalu saya menghina orang-orang Injili dengan merendahkan teologi Arminian, lalu menghina kepercayaan Arminian di dalam era mereka, itu yang namanya nggak bijaksana sama sekali. Ya, kita harus tahu di mana kita tempat berada. Tapi kalau saya di eranya orang Reform, lalu saya menegaskan apa keunikan Reform dan apa bedanya dengan Arminian, itu no problem karena itu saya di era areanya orang Reform, pembinaan Reform. Kalau di situ terus muncul 1-2 orang Arminian, tapi dia mau masuk di areanya Reform, ya nggak salah saya sebut untuk menunjukkan apa kelemahan-kelemahan Arminian dan sebagainya. Ya, jadi saya harus tahu tempatnya di mana. Seperti itu Pak Liman. Andi, Ya Pak Elia. tadi Pak belum terlalu menjawab secara spesifik. Kalau persekutuan saya di area orang seiman, gereja lah, kita bisa melakukan vertikal dan horizontal dengan sangat bagus. Filipi 2 ayat 13 mengatakan Tuhan yang mengerjakan. Bagaimana kalau kita dalam persekutuan saudara seiman satu tubuh yang dalam gereja begitu, tapi kita ternyata tidak bisa melakukan yang seharusnya? Apakah kita bisa jadi alasan, oh ya, sorry ya, karena Tuhan tidak melakukan di dalam saya, jadi saya tidak bisa bertindak dengan benar? Itu namanya fatalisme ya. Oke. Kita kan tidak mengajarkan Reform untuk orang lari dari tanggung jawabnya, untuk orang mengkambing hitamkan anugerah Tuhan, untuk dia boleh melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, lalu bilang, ya karena Tuhan belum menggerakkan aku. Nah, itu namanya orang yang lari dari tanggung jawab. Seperti itu, Pak Elia. Kalau gitu, fatalisme versus kesombongan pribadi, ya Pak ya? Iya, benar. Terima kasih, silakan lanjut, Pak. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Silakan ada teman-teman lain kalau ada yang mau bertanya. Ada yang nggak jelas. Kalau belum ada, saya mau silakan, silakan. Oh ya, Ibu Dor, silakan. Iya Pak, saya juga tertarik dengan pandangan dari Pak Elia tadi. Kalau Tuhan, saya memahaminya, keberhasilan kadang-kadang dipahami sebagai Tuhan yang mengerjakan, tetapi kegagalan kadang-kadang dipahami sebagai mungkin ada yang mempersalahkan bahwa karena Tuhan tidak mengerjakan itu di dalam saya, makanya saya gagal. Saya punya pemikiran begini, ini entah benar atau salah, tapi pikiran saya begini. Segala sesuatu yang kita alami dalam hidup kita itu Tuhan. Kalau mengacu kepada kesaksian Alkitab tentang para nabi, para orang-orang percaya, apa saja yang mereka alami,
mereka selalu dalam koridor pimpinan Tuhan. Misalnya, Daud dalam segala keberhasilannya dipegang Tuhan, dikendalikan Tuhan, diarahkan Tuhan untuk tujuan mulia bagi kemuliaan Tuhan. Namun dalam kondisi tertentu dia juga mengalami kejatuhan yang tercatat secara jelas di Alkitab. Jadi di sini saya pernah mendengar Bapak bilang jika anugerah Tuhan itu sedikit, kalau saya tidak ini pakai bahasa saya, membahasakannya dengan bahasa saya, Pak. Kalau Tuhan mencoba untuk mengambil sedikit dari anugerahnya dari kita, maka celakalah kita. Lalu saya mau, ini pemahaman saya tentang tadi pertanyaan Pak Elia yang mungkin saya salah mengerti atau saya mengerti. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, semuanya ada di dalam perannya Tuhan. Dia berdaulat untuk memberikan kita keberhasilan, dia berdaulat juga untuk menarik anugerahnya dari kita atau bagaimana. Ini mohon penjelasan dari Bapak. Terima kasih. Untuk meluruskan pendapat, pikiran saya, Pak. Terima kasih. Ya, itu adalah bagian dari Tuhan. Kalau yang tadi saya jelaskan ke Pak Elia itu adalah bagian dari kita. Ya, bagian dari kita itu tanggung jawab kita maksudnya. Sehingga kita tidak melemparkan tanggung jawab kita itu kepada Tuhan. Ya, salahnya Tuhan tidak memberi anugerah sampai saya berzina, misalnya begitu. Nah, itu namanya orang lari dari tanggung jawab, ya. Lalu menyalahkan anugerah Tuhan. Padahal ya kita kan diberi tanggung jawab sama Tuhan untuk bertindak sesuai dengan keputusan kita. Kalau memang itu salah ya harus ngaku salah, jangan larinya kepada ya salahnya Tuhan bukan salahnya saya gitu. Kalau saya tergoda mencuri uang, ya ini bukan salah saya, ini Tuhan yang gara-gara Tuhan ini yang menarik anugerahnya dari saya sehingga saya sampai mencuri uang. Yang memang secara teologis itu benar. Tapi tidak bisa dibenarkan kalau itu menjadi motivasi orang lari dari tanggung jawab. Jadi dia mencuri uang itu dia nggak mau disalahkan. Yang disalahkan Tuhan. Karena tidak memberi dia anugerah. Nah, kalau dari yang tadi Ibu Dor katakan, itu memang dari sisi Tuhan, yes. Saya percaya setiap anak Tuhan pasti dididik Tuhan, dihajar Tuhan, dilatih Tuhan, dan untuk dibentuk oleh Tuhan. Ya, makanya saya kan pernah bolak-balik bilang, setiap anak Tuhan itu Tuhan punya program penghancuran keakuan. Setiap anak Tuhan itu akan dihancurkan keakuannya. Jadi nggak bisa sombong, nggak bisa merasa diri hebat. Kalau sombong pasti akan dipukul lebih keras. Saya percaya kalau itu anak Tuhan. Kalau bukan anak Tuhan ya dibiar-biarin. Malah mungkin tambah disuburkan. Kesombongannya tambah disuburkan, tambah dibiarin, tambah jatuh terjerembab sampai nggak ketolong lagi karena memang bukan anak Tuhan. Tapi kalau anak Tuhan itu boleh jatuh. Kita bilang walaupun ia jatuh tapi tak sampai tergeletak. Karena Tuhan menopang tangannya. Jadi jelas memang semua adalah anugerah. Kalau kita bisa setia itu anugerah Tuhan. Begitu anugerah Tuhan ditarik, kita akan lepas kontrol. Makanya hidup kita itu semata-mata bergantung pada kasih karunia-Nya. Itu kesimpulannya. Ya Pak, Bapak terima kasih Pak. Jadi dari tanggung jawab kita ketika kita salah, haruslah mengakui bahwa itu benar-benar kita salah itu. Kita harus datang untuk mengasihi Tuhan lagi dengan pengakuan yang juga di hadapan Tuhan Bapak. Gitu ya Bapak. Jadi salah jangan lemparkan kesalahan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Iya.
Tuhan memberkati, dan ini waktu sudah jam 10. Bisa tanya sebentar, Pak? Oh ya, Bu Tripi, silakan. Hanya tanya sedikit. Kalau kita bisa mencintai Allah dengan sepenuh hati, itu juga anugerah juga ya, Pak? Ya. Jelas anugerah Tuhan, Bu. Terima kasih, Pak. Iya. Kita tidak punya kekuatan dari diri kita sendiri untuk bisa mencintai Tuhan dengan benar. Gimana kita bisa punya satu pemahaman dua sisi ini yang balance, Pak? Kalau merugikan nanti kita pakai yang satu, kalau menguntungkan kita pakai yang ini. Padahal harusnya berdua itu, Pak. Iya. Balance-nya adalah melihat dari sisi Tuhan dan sisi tanggung jawab manusia dengan Roma 8:28 ya Pak, yang bahwa Allah turut bekerjakan di dalam segala sesuatu itu untuk mendatangkan kebaikan. Bukankah balance-nya itu Pak? Bahwa mau hal yang baik maupun hal yang tidak baik itu dikerjakan untuk kebaikan kita itu dalam semuanya gitu. Bukankah? Maksud saya begini, maksud saya itu tetap sisi tanggung jawab manusia itu harus dilihat dengan sisi yang tepat, dari sisi yang tepat. Jadi semua anugerah Tuhan itu tidak melenyapkan tanggung jawab manusia. Jadi saya lebih condong ke Amsal 16 ayat 9. Ya, Amsal 16 ayat 9. Manusia memikir-mikirkan jalannya, Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Jadi itu dua sisi. Manusia memikir-mikirkan jalannya itu tanggung jawab manusia. Tapi kedaulatan Tuhan tetap mengontrol segalanya. Jadi ada bagian manusia memikir-mikirkan. Itu bagian tanggung jawab manusia untuk ya betul-betul melangkah dengan bertanggung jawab. Dan sisi anugerah Tuhan, kedaulatan Allah yang menentukan segala-galanya. Nah itu tidak pernah lepas. Dua sisi itu nggak pernah lepas. Tapi kita tetap percaya semua sedang berjalan untuk kemuliaan bagi Allah. Itu. Oke, jadi tetap manusia tidak boleh lari dari tanggung jawabnya, tapi manusia juga sadar kalau dia sanggup bertanggung jawab. Itu adalah anugerah Tuhan. Itu bukan karena kehebatan dia. Sedikit Pandi, mengenai relasi sesama saudara seiman, saya melihat kemarin waktu Pak Tong di Malang, Pak. Setelah selesai, saya mau buka YouTube, oh ternyata itu hanya untuk relay live talk. Tapi Tuhan memberikan saya sempat mendengar. Bocah umur 9 tahun, 10 tahun, Pak. Hah? 5 tahun. Oh, 5 tahun, tapi 5 juta dari uang yang dia kumpulkan. Wah, itu luar binasa, Pak. Binasa secara manusia. Setelah itu saya pikir, anak siapa nih? Wah, ternyata. Nah, poin saya adalah Tuhan mendidik, mempersiapkan 3 generasi dalam lingkungan satu tubuh. Dan itu sangat inspiratif sekali. Dan saya mau mengaitkan ternyata dalam kehidupan pelayanan Pak Andi pun sempat berelasi dengan Pak Gito, ya, kalau nggak salah, betul ya? Ya. Oke. Nah, itu yang saya melihat, inilah semua pembelajaran Tuhan kepada anak-anak yang dia persiapkan relasi satu dengan yang lain, antara Pak Gito dengan Pak Andi Halim. Dengan saya mengikuti RMC yang sering Pak Gito sampaikan. Hari ini 2022 Tuhan mengangkat. Relasinya itu lagi begini, Pak. Pak Gito dari GRII ngagel ya, Pak ya. Iya.
dari GRII yang Pak rintis, kemudian waktu Tuhan setelah cukup pembelajaran relasi Pak Andi dengan Pak Gito, Tuhan mengangkat melalui Pak Stephen Tong atau melalui Sinode Pusat untuk bertanggung jawab dengan satu tubuh Kristus yang betul-betul baru. Saya pikir, gila, bener ini. Inilah contoh relasi persiapan Tuhan. Apa hubungannya dengan kita? Kita punya bagian masing-masing. Dan itu adalah persekutuan horizontal ya, yang aplikatif. Terima kasih Pak Ani. Oke, terima kasih. Sedikit info aja, Pak Gito itu pernah sharing. Dia menjadi reform itu pada waktu di Gempol. Jadi dia lagi praktek pelayanan di GRI Gempol di bawah Pak Rudi Pranoto. Dan melalui khotbah-khotbah Pak Rudi Pranoto dan diskusi-diskusi dengan Pak Gito waktu itu masih mahasiswa praktek, dari saat Pak Gito mengaku dia mulai kenal reform itu di situ. Nah, ya, ini puji Tuhan. Ini juga satu konfirmasi Pak. Bagaimana Pak Rudi Pranoto bisa menjadi reform? Ya Pak Andi juga, dalam tanda kutip ya semuanya hanya mengerjakan. Tapi ya, pada poin ini kita nggak bisa, oh itu dulu adalah hasil kerjanya Pak Andi. No, tapi itu Tuhan yang mengerjakan di episode masing-masing. Pak, kelihatannya saya mulai comeback, cuma saya ngos-ngosan. Semoga saya bisa. Ya, puji Tuhan, Pak Elia sudah mulai pulih kembali. Belum Pak, cuma saya berusaha sebisanya pada kondisi masih per hari ini. Paling tidak ada progres, ya kan? Ya, bersyukur. Betul, ada progres. Tuhan yang mengerjakan di dalam diri saya, Pak. Ya, kembali kepada ayat Alkitab. Yes. God bless. Oke. Kita bersyukur pada Tuhan karena anugerahnya yang sudah memimpin kita. Dan mari kita tutup dalam doa. Nanti malam kita jumpa kembali dengan sesi Ayub, Iblis, dan Tuhan. Jam 7:30 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, untuk doa penutup, saya minta sekalian Pak Elia boleh pimpin kita dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk waktu-waktu yang kami boleh lewatin bersama dengan Pak Andi di setiap Zoom yang beliau angkat untuk komunitas ini. Terima kasih untuk semua kebersamaan yang boleh terjadi. Apapun itu, sehat tidak sehat, semua adalah merupakan penetapan Tuhan untuk boleh memberitakan namamu makin dimuliakan dari setiap kejadian yang boleh kami lewatin, atau boleh kami dengar, atau boleh kami pelajari bersama, atau secara sendiri-sendiri. Terima kasih untuk hari ini Engkau tetap memberikan kepada kami Pak Andi Halim yang selalu mengajarkan di RMC ini. Berkatin akan beliau, berkatin akan kami, berkatin akan semua kebersamaan ini yang merupakan persekutuan sesama umat Tuhan. Dan kiranya kami boleh tetap balance dalam mengikuti bahwa itu adalah tanggung jawab kami. Apapun itu, apalagi kami sehat, kami seharusnya tetap belajar lebih, do the best. Sedangkan pada saat kami sedang terpuruk atau sedang kesusahan, tidaklah itu boleh menjadi satu alasan untuk tidak berusaha sebaik mungkin, karena Engkau yang mengerjakan di dalam diri kami. Terima kasih untuk pemahaman hari ini, dan kiranya Engkau akan terus bekerja di setiap diri kami masing-masing. Dan kiranya Engkau yang dipermuliakan, dan kami tidak mencuri kemuliaan untuk diri kami masing-masing. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Elia. Terima kasih buat semua rekan-rekan